Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malau petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar? Well, dimanapun kalian berada, gue mau berdoa supaya kalian berada dalam keadaan yang baik-baik aja, sehat. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau bawa pujian penyembahan yang terbaik kita buat Tuhan kita. Bahkan seluruh pengertianku
Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan Yesus, itu gak bisa dinilai dengan apapun Tuhan Yesus. Kami mau bilang Tuhan Yesus, sungguh indah Tuhan kami punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, mungkin Tuhan beberapa dari kami Tuhan Yesus lagi dalam keadaan yang gak baik Tuhan Yesus. Tahun lalu Tuhan, tahun ini Tuhan, mungkin beberapa dari kami Tuhan mengalami, ada yang menjadi korban Tuhan atas pandemi ini Tuhan Yesus. Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu masih ada Tuhan buat setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah yang terbaik Tuhan, yang pernah ada Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan itu gak akan pernah bisa digantikan dengan apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu. Yesus yang terbaik bagiku. Tiada
ubah semuanya menjadi lebih baik ya Tuhan. Kami terus berdoa dan terus berdoa ya Tuhan, bagi pemimpin kami, bagi semua jajaran-jajaran yang ada ya Tuhan, semua aparat politik, ekonomi yang ada di Indonesia. Tuhan bangkitkan, Tuhan melejitkan semuanya ya Yes, Tuhan. Tuhan Yesus. Biar namamu yang dimuliakan, biar Amin, namamu Tuhan yang Yesus. dimajukan Yes, di atas segalanya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja kami, GBI Gamprat Subroto ya Tuhan, ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Pemimpin kami ya Tuhan, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan, beserta jajaran yang ada, GBI 1D ya Tuhan, dan di mana kami ada saat ini juga ya Tuhan, GC dan Youth. Kami berdoa bagi semuanya yang ada ya Tuhan, yang terlibat di dalam gereja ini. Tuhan, Tuhan Yesus. berikan hikmat-Mu, berikan marifat-Mu ya Tuhan atas setiap mereka, pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, pengurus-pengurus yang ada. Biarlah namamu yang dimuliakan, biarlah pelayanan mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Harum dan indah dalam setiap apa yang mereka layani ya Tuhan, Amin, atas amin, Tuhan Yesus. apa yang mereka lakukan bagi kami ya Tuhan, umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi kami masing-masing pribadi. Biarlah kesembuhan terjadi ya Tuhan, Amin. pemulihan terjadi atas Amin. hidup kami ya Tuhan. Amin, amin. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami cita-citakan, Tuhan turut campur tangan atas Yes, setiap Tuhan kami ya Yesus. Tuhan. Yes, Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, inilah nyanyian kehidupan kami. Amin. Biarlah harum dan baik di mata-Mu ya Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya ini kami panjatkan. Di dalam satu nama, nama yang besar, nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Sebentar yang terbaik bagi Tuhan kita. Shalom teman-teman JC, teman-teman Youth, Rayon 1D. Perkenalkan sekali lagi, nama aku Daniel William dari Bandung. Thank you kesempatannya boleh sharing firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat satu kesempatan lagi di mana kami boleh beribadah bersama-sama. Walaupun online, kami percaya hadirat Tuhan ada bersama dengan kami dimanapun kami berada. Tuhan, biar lewat firman Tuhan hari ini setiap kami boleh dikuatkan, dibebaskan, dimerdekakan. Setiap kami boleh diingatkan lagi bahwa sungguh ada rancangan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Teman-teman semua, sekali lagi aku mau nyapa shalom. Aku berharap semua dalam keadaan yang baik-baik, amin. Oke, teman-teman, izinkan aku buka dengan satu statement. Aku mau bilang sampai hari ini aku masih sangat respect sama kalian semua. I respect sama generasi muda hari-hari ini yang aku yakin dan percaya Tuhan pasti pakai kita semua dengan dahsyat, amin. Teman-teman, tahu nggak sih, you are the most prophesied generation. Satu generasi yang paling banyak dapat nubuatan. Satu generasi yang dinanti-nantikan, satu generasi yang katanya akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan alasan ini lebih dari cukup untuk aku tadi bilang, I respect you so much. Pertanyaannya hari ini adalah, do you respect yourself? Apakah teman-teman, engkau respect sama dirimu sendiri? Apakah engkau respect atas panggilan Tuhan dalam hidupmu? Teman-teman, panggilan Tuhan atas hidup generasi muda hari-hari ini, atas hidup kamu, atas hidup saya, begitu besar dan begitu dahsyat. Masalahnya adalah panggilan ini bisa gagal dalam kehidupan kita. Aku ulang, panggilan ini bisa jadi gagal dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa bikin panggilan ini gagal? Teman-teman, the only one who can fail you is yourself. The only one who can fail you is yourself. Satu-satunya orang yang bisa menggagalkan panggilan Tuhan yang begitu dahsyat, rencana Tuhan yang begitu dahsyat atas kehidupan kita semua, yaitu diri kita sendiri. Teman-teman, yes, panggilan Tuhan begitu besar atas hidup kita, atas generasi kita. Tapi tahukah kita bahwa ada harga mutlak, ada harga yang harus kita bayar untuk kita bisa mencapai panggilan tersebut dalam kehidupan kita.
Teman-teman, rencana Tuhan begitu dahsyat buat kehidupan kamu, buat kehidupan saya. Tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan sebelum Tuhan lakukan bagian Tuhan. Aku buka ayat dari Imamat 19 ayat 2, aku bacakan buat kita semua. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Teman-teman, statement Tuhan jelas banget. Kuduslah kamu, kata Tuhan, sebab aku kudus. Kita harus hidup kudus sebab Tuhan yang kita sembah. Sebab Tuhan yang punya rencana besar dalam kehidupan kamu dan saya. Hakikatnya adalah kudus. Teman-teman semua, karena iblis tahu kunci ini. Iblis tahu kalau anak muda berhasil hidup kudus. Semua rancangan Tuhan yang dahsyat atas kehidupan anak-anak muda, atas kehidupan generasi muda zaman now, pasti jadi semua. Karena iblis tahu, nggak heran dia berusaha dengan susah payah. Goalnya satu, bikin anak-anak muda jatuh dalam dosa ketidakkudusan. Dengan berbagai cara, lewat mata, lewat mulut kita, lewat pendengaran kita, lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita. Nggak heran kalau kita lihat hari-hari ini anak-anak muda begitu banyak yang jatuh bangun dalam dosa. Tapi aku berdoa setiap kita yang dengar firman Tuhan ini, kita memisahkan diri kita. Mulai saat ini kita harus berkomitmen memisahkan diri kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Sebelum aku maju, aku remind ayat tadi ya. Kuduslah kamu, sebab Tuhan itu kudus. Yang mengerti yang sini katakan amin. Boleh chat di kolom komen, bilang amin. Oke, teman-teman. Waktu anak-anak muda nggak hidup kudus, waktu kita memutuskan untuk keluar dari jalur yang udah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita mulai menyimpang, kita mulai ngerjain banyak hal yang salah di hadapan Tuhan. Teman-teman, kita akan kehilangan banyak hal dalam kehidupan kita. Banyak hal akan hilang dalam hidup kamu dan hidup saya. Artinya rugi besar. Apa aja sih kira-kira kurang lebih hal-hal yang akan hilang ketika hidup kita nggak kudus di hadapan Tuhan? Kita lihat, hal pertama, Mazmur 24, ayat 3 dan 4, aku bacakan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Teman-teman, jelas banget dibilang, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Artinya begini, siapa yang boleh ketemu sama Tuhan? Siapa yang boleh ngalamin hadirat Tuhan? Jawabannya clear dan sangat jelas. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Kelakuan, tangannya, hidupnya, dan hatinya didapati kudus, murni, bersih di hadapan Tuhan. Teman-teman, waktu kita menyimpang, kita mulai hidup gak kudus di hadapan Tuhan. Hal pertama yang hilang dalam kehidupan kamu dan saya, kita akan kehilangan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Teman-teman, hal pertama ini aja udah satu pukulan telak, satu kerugian besar. Bayangkan, kehidupan kita tanpa Tuhan pasti jadi gak karu-karuan. Pasti bingung, pasti gak jelas. Kita akan kehilangan pijakan dalam kehidupan kita karena gak ada Tuhan Yesus dalam hidup kamu dan hidup saya. Teman-teman, ayo, satu pribadi yang paling kita butuhkan dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus, amin. Dan waktu kita mulai menyimpang, kita mulai hidup dalam dosa, teman-teman, Tuhan yang kudus, Tuhan yang adalah terang, gak akan pernah bisa bersatu dengan yang namanya dosa. Pilih satu, terang atau gelap. Pilih satu, hidup kudus atau hidup dalam dosa dan kita kehilangan Tuhan. Maaf, kita nggak bisa diam di tengah-tengah. Kadang-kadang waktu datang ke gereja, ceritanya kita kudus. Kadang-kadang waktu ikut komsel, kelihatannya kita kudus. Kadang-kadang waktu dengar firman Tuhan, mungkin sepertinya kita kudus. Tapi pertanyaannya adalah gimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Gak heran kita terus menjadi pribadi yang merasa lemah karena Tuhan jauh dari kita. Gak heran kita jadi pribadi yang
nggak karu-karuan dalam hidup. Kenapa? Karena nggak ada Tuhan dalam hidup kita. Nggak heran juga banyak anak muda kehilangan pengharapan dalam hidupnya. Kenapa? Simple. Karena mereka nggak bisa lihat Tuhan dalam hidupnya. Waktu banyak masalah terjadi, banyak anak muda jadi lemah. Kenapa? Mereka nggak lihat Tuhan di sana. Kenapa mereka nggak bisa lihat Tuhan? Simple. Hidupnya kudus atau enggak. Karena aku percaya anak-anak muda, kita yang mengambil komitmen untuk hidup kudus, Tuhan pasti menyertai kita. Kita pasti bisa rasakan hadirat Tuhan. Kita pasti bisa lihat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Di tengah badai sekalipun, kalau Tuhan mendapati hati kita murni, tangan kita bersih, kita didapati kudus di hadapan Tuhan. Percayalah, ini janji Tuhan. Di atas gunung tinggi dalam lembah kelam, Tuhan tetap ada buat kita. Amin. So, waktu kita mulai menyimpang dan hidup nggak kudus, hidup dalam dosa, hal pertama yang hilang dalam hidup kita, ini kerugian besar, adalah hadirat Tuhan. Padahal ini kunci yang sangat amat kita butuhkan. Jadi jangan mau rugi. Hal pertama yang hilang, hadirat Tuhan. Hal kedua, selain hadirat Tuhan hilang dalam hidup kita, yang kedua, kita akan kehilangan banyak privilege yang Tuhan udah sediakan untuk hidup kita. Udah hadirat Tuhan hilang aja udah rugi besar, kerugian terbesar. Yang kedua, privilege demi privilege yang Tuhan sediakan untuk hidupmu, untuk hidupku bisa jadi hilang. Kenapa? Karena kita gagal jaga kekudusan. Kalau ngomongin privilege, nggak cuma ngomongin berkat, nggak cuma ngomongin jawaban doa, tapi pada esensinya privilege utama yang Tuhan kasih buat kamu dan saya adalah keselamatan. Roma 6 ayat 23 bilang, upah dosa adalah maut. Teman-teman, waktu kita hidup nggak kudus, waktu kita hidup dalam dosa, Alkitab state dengan jelas, upah dosa adalah maut. So, privilege pertama yang hilang dalam hidup kamu dan saya jelas, keselamatan diganti jadi maut. Karena apa? Karena kita hidup nggak kudus di hadapan Tuhan. Belum lagi privilege-privilege yang lain. Tadi kan aku baca Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangan, murni hati. Yang dahsyat ayat 5-nya kita baca. Ternyata orang-orang inilah dikatakan begini, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ternyata orang-orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang artinya didapati kudus di hadapan Tuhan, orang-orang inilah mereka akan dapat privilege. Tuhan janjikan berkat, Tuhan janjikan pembelaan dari Tuhan. Teman-teman, berapa banyak di antara kita dalam hidup kita bergumul, Tuhan, kapan pertolongan Tuhan datang? Tuhan, kapan berkati keluargaku? Tuhan, kapan Tuhan bantu aku menghadapi masalah A, masalah B, masalah C? Tuhan, kapan ada jalan keluar atas masalah yang aku alamin? Dengar baik, bisa jadi sebetulnya Tuhan udah mau kasih berkat, Tuhan udah mau kasih jawaban, Tuhan udah mau kasih pertolongan buat hidup kita. Pertanyaannya adalah, kita siap terima nggak pertolongan, berkat Tuhan, seluruh privilege ini kita siap terima nggak? Karena maaf, waktu kita hidup nggak kudus, dan Tuhan mau berkati, iblis akan datang dan bilang, Tuhan tunggu dulu. Enak aja mau kasih jalan keluar, enak aja mau kasih berkat. Ini anak bagi sama rata. Hari Minggu, hari Sabtu, iyalah anak Tuhan. Tapi lihat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, maaf, hari biasa, mereka anakku, iblis bilang. Teman-teman dengar baik, seluruh privilege yang Tuhan udah siapkan buat hidup kamu dan saya bisa hilang ketika kita nggak jaga kekudusan dalam hidup kita. Tuhan panggil Musa untuk masuk ke tanah perjanjian, tapi di satu titik karena Musa gagal jaga hatinya, dia begitu kesal, begitu marah lihat bangsa Israel yang nggak karu-karuan. Dia lakukan kesalahan, dia pukul tuh batu. Teman-teman, karena Musa pukul dengan mungkin rasa marah, rasa kesal, ternyata ini nggak berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa hasilnya? Seorang Musa yang harusnya masuk tanah perjanjian, akhirnya nggak bisa masuk. Padahal udah deket loh, udah deket. Akhirnya nggak masuk karena seorang Musa, maaf, gagal jaga hatinya. Dengar baik,
penting buat kita, pastikan tangan kita bersih, kelakuan kita, hati kita bersih. Supaya apa? Tadi yang pertama, kita nggak kehilangan hadirat Tuhan. Yang kedua, seluruh privilege, dimulai dari keselamatan, berkat, pertolongan Tuhan, bahkan kutip tanah perjanjian, seluruh janji Tuhan dalam hidupmu, dalam hidupku, jangan sampai hilang. Kenapa? Karena kita memutuskan untuk hidup dalam ketidakkudusan. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Hal ketiga yang bisa hilang dalam hidup kamu dan saya ketika kita hidup nggak kudus. Tadi satu, hadirat Tuhan, yang kedua privilege, yang ketiga, ini penting. Generasi muda kita bisa kehilangan arah, kita bisa kehilangan tujuan, kita bisa kehilangan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Teman-teman, maaf, nggak semua yang usianya muda akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Mohon maaf, nggak semua yang angkat tangan dan nangis ngomong Tuhan pakai aku, nggak semuanya akan dipakai Tuhan. Itu langkah awal di jamaah Tuhan, menyerahkan hidup buat Tuhan, itu baru langkah awal. Siapa anak-anak muda yang dipakai Tuhan? Aku percaya anak-anak muda yang berhasil selain ngasih hidupnya buat Tuhan, selain mengambil keputusan untuk oke, Tuhan aku mau dipakai, tapi anak-anak muda yang berani bayar harga untuk hidup kudus. Kenapa? Karena percuma kita nangis-nangis sampai 5 ember. Kita bilang, Tuhan pakai aku Tuhan. Tapi hidup kita gak mau berubah. Hidup kita gak kudus. Maaf, percuma. Teman-teman, orang pilihan Tuhan, namanya Saul. Dia dipilih Tuhan, dia begitu dahsyat. Seorang pilihan Tuhan namanya Simson, dia begitu dahsyat. Tapi maaf, karena mereka tidak menghargai, tidak menjaga hidupnya bersih, kudus di hadapan Tuhan, nggak jaga hati, nggak jaga kelakuan, nggak jaga pikiran. Mereka menganggap remeh, udahlah, aku pasti dipakai Tuhan. Udahlah, Tuhan pasti melakukan yang dahsyat melalui hidup aku. Mereka mulai menganggap remeh dan mereka nggak jaga hidup. Teman-teman, kita tahu ceritanya. Alkitab catat, baik Saul maupun Simson, Tuhan undur daripada mereka. Panggilan Tuhan fail dalam hidup mereka. Teman-teman, ketika sebuah panggilan Tuhan fail dalam kehidupan seseorang, dengar baik, orang itu yang rugi. Kenapa? Rencana Tuhan tetap jadi. Contoh, waktu Simson fail, teman-teman, at the end of the day, orang Filistin tetap dikalahkan. Simson tapi ikut gagal juga. Waktu Tuhan pilih Saul dan dia gagal, dengar baik, Tuhan bisa pilih Daud. Rancangan Tuhan tetap jadi lewat Daud. Saul yang gagal. Let me tell you, jangan mau rugi. Jangan mau rugi. Amin. Jadi waktu kita mulai hidup gak kudus, kita kehilangan hadirat Tuhan, kita kehilangan privilege demi privilege, keselamatan, berkat Tuhan, pertolongan, tanah perjanjian bahkan bisa hilang dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita bisa kehilangan arah, tujuan, panggilan hidup yang Tuhan udah sediakan buat hidup kita. Teman-teman, sampai sini aku simpulkan, ketidakkudusan ini nikmat sesaat, tapi dampaknya menghilangkan banyak hal yang berharga dalam hidup kamu dan saya. That's why ini alasannya jangan mau tertipu sama tipuan iblis. Amin. Ayo ambil komitmen untuk hidup kudus. Ambil komitmen untuk hidup kudus. Jangan bercanda sama dosa. Karena dosa nggak sesantuy itu. Dosa nggak seringan, nggak seremeh itu. Teman-teman, dosa menuntun kita pada maut. Dosa menuntun kita pada kehancuran. Dosa membuat kita terpisah dari Tuhan. Mari ambil keputusan untuk hidup kudus. Amin. Nah, teman-teman semua, pertanyaannya sekarang, kalau kita udah tahu akibatnya waktu kita hidup gak kudus, kita kehilangan banyak hal. Pertanyaannya kan sekarang gini, Kak, kalau aku mau hidup kudus, gimana step-stepnya? Gimana caranya? How? Oke, aku mau, tapi susah. Teman-teman, aku mau bagi beberapa tips hari ini. Gimana caranya untuk kita bisa fighting dalam menjaga kekudusan. Oke, ada beberapa step yang aku mau bagikan. Step 1, jangan kompromi. Sama-sama katakan jangan kompromi.
Teman-teman, semua dosa, semua akan dimulai dari kompromi demi kompromi yang kecil. Dari rasa penasaran, dari rasa mau coba, dari rasa, ya nggak apa-apa lah 1 kali, nggak apa-apa lah 2 kali, nggak apa-apa deh 3 kali, tahu-tahu terikat. Nggak apa-apa deh, maaf-maaf nih yang pacaran, coba pegang-pegang, coba cium-cium, lama-lama, maaf, akhirnya jatuh dalam dosa seksual, free sex, aborsi, dan lain sebagainya. Dengar baik, langkah pertama, jangan pernah kompromi. Jangan pernah kompromi. Ingat, semua dimulai dari hal yang kecil. Yang kedua, kalau kita jatuh, cepat segera bangkit lagi. Amin. 7 kali orang benar jatuh, dia pasti bangkit lagi. Jangan punya mindset yang salah. Hari ini judulnya sangat menarik. Ini kita akan masuk ke bulan New Paradigm in Holiness. Ngomongin paradigm, ngomongin pola pikir. Teman-teman, ketika kita jatuh, yes, dalam pembelajaran hidup kita, kadang kita jatuh bangun. Dengar, begitu kita jatuh, jangan meratap dan mikir, udah kagok, udah jatuh, udah kotor, udah deh, tak terusin nih dosa. No. Waktu kita jatuh dan kita sadar. Kenapa kita sadar? Karena Roh Kudus ingatkan. Segera bangkit, segera ambil keputusan. Tuhan ampun, aku nggak bisa jatuh lama-lama, aku nggak bisa lakukan dosa ini. Tuhan ampuni aku, segera berbalik. Segera berbalik. Amin. Biasakan terus. Percayalah, lama-lama kita akan bisa untuk mengatakan tidak sama dosa. Amin. Jadi 1, jangan kompromi. Yang kedua, kalau jatuh, kalau kepleset, cepat bangkit lagi. Kan gak lucu, orang kepleset, jatuh, terus diem terus di bawah. Kenapa kepleset? 3 hari kemudian masih diem di situ. Kenapa kepleset? Kan gak gitu konsepnya. Jadi kalau jatuh, segera bangkit lagi. Amin. Nggak kompromi. Yang kedua, kalau jatuh, segera bangkit. Segera. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Yang ketiga, ini penting, jaga pergaulan. Jaga pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33 bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Teman-teman, maaf banget, sekalipun kita berkomitmen sangat kuat, oke, aku nggak mau ngomong kasar, aku mau jaga kekudusan mulut. Oke, aku nggak mau bercandaan yang jorok-jorok lagi, nggak mau nonton film nggak bener lagi, aku nggak mau minum-minum lagi. Tapi maaf, kalau kamu nggak jaga pergaulan, kamu tetap hang out bergaul, inner circle-mu alias orang-orang terdekat dalam hidupmu tetap tukang ngomong kasar, tetap tukang minum-minum, tetap yang pikirannya kotor, bercandaannya jorok. Percayalah, sekuat apapun komitmen kamu, cepat atau lambat, kamu balik lagi ke situ. Teman-teman, jaga pergaulan. Yes, kita boleh bergaul dengan semua orang. Tapi dengar, inner circle atau orang-orang terdekat dalam hidup kita harus kita pilih. Nggak bisa sembarangan orang masuk jadi inner circle kita. Kenapa? Karena inner circle kita, mereka lah yang akan membentuk pola pikir kita, membentuk keputusan-keputusan kita. Kan kita kalau galau cerita sama mereka. Akhirnya kita memutuskan karena mereka ngasih masukan. Teman-teman, kalau mau hidup kudus, sorry to say, kamu harus pick. Kamu harus betul-betul memilih siapa orang-orang dekat yang harus ada di sekitar kamu. Amin. Come on, jangan jauhkan diri dari lingkungan yang sehat. Jangan jauhkan diri dari lingkungan yang membangun. Ayo, join kelompok-kelompok komunitas, cool atau apapun. Ayo, cari teman-teman yang baik. Di dalam, di luar gereja, cari teman-teman yang membangun. Percayalah, waktu kamu pilih inner circle, kamu pilih orang-orang yang baik untuk mengelilingi kamu, kamu akan jadi jauh lebih kuat untuk berkomitmen hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Jadi udah 3 step ya. Step 1, jangan kompromi, even dari yang kecil. Yang kedua, kalau jatuh, segera bangkit lagi. Yang ketiga, pilih pergaulan yang baik. Jaga pergaulanmu. Jaga dengan siapa kamu hang out, dengan siapa kamu main, dengan siapa kamu curhat. Pastikan mereka adalah orang-orang yang membangun, orang-orang yang bawa kamu makin dekat sama Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, tips yang keempat, gimana caranya supaya kita hidup kudus? Libatkan Tuhan dalam hidup kita.
Teman-teman, even Tuhan gak kelihatan, percayakah Dia Allah yang nyata? Yesus ada buat hidup kamu dan saya. Itu kenapa untuk kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan, susah gampang? Susah. That's why kita perlu Tuhan. Kita perlu Yesus. Dan karena kita perlu Yesus, dengar baik, mulai hari ini ambil keputusan, libatkan Yesus dalam hidup kamu dan hidup saya. Mari libatkan Tuhan Yesus dalam hidup kita semua, amin. Pastikan Tuhan Yesus jadi pribadi yang paling relevan, paling terlibat dalam hidup kamu dan hidup saya. Dalam pengambilan keputusan, dalam keseharian kita. Di tengah rumah, pastikan Yesus ada di sana bersama dengan kamu. Di sekolahmu, di kampusmu, di tengah pergaulanmu, pastikan Yesus ada di sana bersama dengan kamu. Di tengah studimu, kuliah, bahkan di tengah hubungan kamu. Dengar baik, pastikan Yesus ada di sana. Percayalah kalau kita punya awareness, kita punya kesadaran bahwa Yesus ada bersama dengan aku dimanapun aku berada. Di tengah rumah, waktu aku bergaul, waktu aku berbaring, waktu aku berjalan, waktu aku berlari. Waktu aku belajar, waktu aku di kampus, di sekolah, waktu aku hang out sama teman-teman, Yesus tetap ada di sana. Dengar baik, pasti kita akan mikir berkali-kali kalau kita mau lakuin yang aneh-aneh. Kenapa? Karena kita menghormati Tuhan yang ada bersama dengan kita. Karena kita mengasihi Tuhan yang ada bersama dengan kita. Amin. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dikatakan demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ini bawahnya dahsyat. Ini kunci teman-teman. Untuk kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Dikatakan demikian. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Kuncinya cari Tuhan. Libatkan Tuhan. Supaya kita nggak menyimpang. Lanjut. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Teman-teman, yuk cari Tuhan. Cari Tuhan. Simpan perkataan Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita. Libatkan Tuhan. Mulai hari ini mari kemanapun kita melangkah, yuk berdoa. Tuhan, sertai aku di sekolah. Tuhan, sertai aku di kampusku. Tuhan, hadir ya di tengah keluargaku. Tuhan, hadir di tengah pergaulanku, Tuhan. Percayalah waktu kita melibatkan Tuhan, Tuhan akan bantu kita, mengurapi kita, kasih kita kekuatan. Amin. Jadi 4 step yang harus kita lakukan. Jangan kompromi. Kalaupun kita kepleset, jatuh, segera bangkit lagi. Jaga circle pergaulan kita. Dan yang keempat, final, libatkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ingat, waktu kita gagal jaga kudusan, rugi besar. Hadirat Tuhan undur dalam hidup kita. Seluruh privilege, apalagi keselamatan itu bisa hilang dalam hidup kita. Bahkan, kita bisa kehilangan tujuan, arah, dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Rugi besar. Mari aku mau ajak setiap kita untuk saat ini ambil komitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Ya, aku mau berdoa buat kita semua. Pejamkan mata. Tuhan, aku berdoa buat semua sahabat-sahabatku di tempat ini. Aku nggak tahu keadaan mereka satu persatu, Tuhan. Mungkin kami banyak salah di hadapan Tuhan. Mungkin kami banyak lakukan hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa, kami minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kami menyesal ya Tuhan. Kami klaim janji Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, barang siapa mengaku dosa, Engkau adalah Allah yang adil. Engkau Allah yang setia. Engkau akan mengampuni, menyucikan setiap kami. Tuhan, saat ini setiap kami dengan hati yang hancur, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Mari teman-teman, pribadi lepas pribadi, doa sekarang sama Tuhan. Bilang, nyatakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Dosa-dosamu satu persatu yang kau mau akui di hadapan Tuhan. Mari bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Untuk kesalahanku yang ini, untuk kesalahanku yang ini. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami hari ini sadar, kami belajar. Kami nggak mau hidup tidak kudus di hadapan Tuhan. Supaya hadirat Tuhan nggak undur dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jangan tinggalkan kami Bapa.
Peluk kami, pulihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan semua sahabat-sahabatku ya Tuhan. Biar kami mulai hari ini boleh berkomitmen di hadapan Tuhan untuk hidup kudus. Mari engkau yang mau ambil komitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu. Tuhan, aku berdoa buat setiap kami yang saat ini lagi taruh tangan kiri kami di dada kami. Dan kami angkat tangan kanan kami, Tuhan. Kami janji, mulai hari ini, kalau kami hidup, kami mau hidup buat Tuhan Yesus. Kami nggak peduli, sekalipun dunia mengajarkan kami untuk hidup ngaco, sekalipun 1.000 di samping kami, 10.000 di sebelah kanan kami, semua melakukan hal yang ngaco. Mulai saat ini Tuhan, kami akan tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan. Kami akan tetap berkomitmen hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan bantu kami, mulai hari ini kami janji untuk gak kompromi lagi. Dan kalau kami seandainya jatuh, kepleset, ampuni kami mau segera bangkit. Kami mau jaga pergaulan kami dan Tuhan, mulai hari ini, please, Engkau harus terlibat dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Engkau ada di sana Tuhan. Dan kami janji dalam setiap langkah kami, dalam setiap perbuatan kami, dalam setiap perkataan kami, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, semua akan kami jaga, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kasih hidup kami buat Tuhan, pakai kami di masa muda kami. Tuhan, aku berdoa urapi sahabat-sahabatku, biar di masa muda, sahabat-sahabatku mereka boleh dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan ajaib, dengan luar biasa. Jangan ada satupun yang gugur. Semua rancangan Tuhan jadi atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan, amin.